Selamat datang semuanya. Biokomputasi mengacu pada penggunaan molekul dan sistem biologis untuk melakukan tugas-tugas komputasi. Bidang inovatif ini menggabungkan prinsip-prinsip dari biologi, ilmu komputer, dan teknik. Tidak seperti komputasi tradisional yang mengandalkan mikroprosesor berbasis silikon dan logika biner, biokomputasi menggunakan bahan organik seperti DNA, enzim, dan sel untuk memproses dan menyimpan informasi. Di antara perkembangannya yang paling menjanjikan adalah penyimpanan data berbasis DNA, yang dapat menawarkan solusi untuk tantangan yang terus berkembang dalam hal penyimpanan data, kepadatan, dan efisiensi energi di era digital. Umat manusia menghasilkan data dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2025, dunia diperkirakan akan menghasilkan lebih dari 180 zettabyte data setiap tahunnya. Sebagian besar data ini disimpan di pusat data besar yang mengkonsumsi listrik dalam jumlah besar dan memerlukan penggantian perangkat keras yang sering. Pusat data ini membutuhkan pendinginan yang konsisten, infrastruktur khusus, dan lahan yang luas. Di banyak daerah perkotaan, biaya energi dan keterbatasan ruang telah membatasi perluasan. Media konvensional seperti pita magnetik, hard drive, dan penyimpanan solid state menurun kualitasnya seiring waktu dan memerlukan migrasi terus-menerus untuk menjaga integritasnya. Beberapa format arsip mungkin rusak setelah 10 hingga 20 tahun. Penyimpanan DNA menawarkan umur simpan teoretis ribuan tahun dan dapat memampatkan seluruh pusat data ke dalam volume seukuran gula batu. Untuk penyimpanan jangka panjang, catatan ilmiah, dokumen hukum, atau warisan budaya, tingkat kepadatan dan daya tahan ini tidak tertandingi oleh format lain yang tersedia saat ini. DNA adalah sistem penyimpanan data alami. DNA mengkodekan semua instruksi biologis yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan organisme hidup hanya dengan menggunakan 4 nukleotida: adenin, sitosin, guanin, dan timin. Nukleotida-nukleotida ini membentuk urutan yang berfungsi seperti kode biner digital. Dalam penyimpanan DNA, data biner diterjemahkan menjadi pasangan basa. Misalnya, 00 bisa menjadi A, 01 bisa menjadi C, dan seterusnya. Kepadatan penyimpanan DNA tidak tertandingi. 1 gram secara teoritis dapat menyimpan 215 petabita data. DNA juga sangat stabil dan tidak memerlukan daya konstan untuk menjaga integritasnya. Contoh-contoh historis DNA yang dapat dibaca yang diekstraksi dari tulang kuno dan sisa-sisa tumbuhan menunjukkan betapa tahan lama molekul ini selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. Bab 4. Cara kerja penyimpanan data DNA. Proses penyimpanan data DNA dimulai dengan pengkodean. Sebuah berkas digital diubah menjadi urutan DNA menggunakan algoritma khusus yang menerjemahkan kode biner menjadi basa nukleotida A, T, C, dan J. Setelah dikodekan, langkah selanjutnya adalah sintesis, di mana urutan ini secara kimiawi dibuat sebagai untaian DNA yang nyata. Untaian ini kemudian disimpan dalam kondisi dingin, kering, dan inert, biasanya dalam kaca atau silika, di mana untaian tersebut tetap stabil untuk jangka waktu yang lama. Ketika data perlu diambil, sequencer berkapasitas tinggi membaca untaian DNA untuk mengekstrak urutan basa. Akhirnya, urutan tersebut didekode oleh perangkat lunak yang membalikkan proses penerjemahan, merekonstruksi berkas digital asli. Tantangan utama saat ini adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk sintesis dan pengurutan, meskipun keduanya menurun dengan cepat seiring kemajuan bioteknologi. Bab 5. Kemajuan dan pelaku di dunia nyata. Beberapa organisasi besar sedang aktif mengembangkan penyimpanan data DNA. Microsoft dan Universitas Washington mengembangkan sistem penyimpanan DNA otomatis end-to-end pertama di tahun 2019. Prototipe mereka dapat menyimpan dan mengambil data dari DNA tanpa campur tangan manusia. Twist Bioscience, sebuah perusahaan biologi sintetis, sedang memproduksi untaian DNA pada chip silikon yang memungkinkan produksi volume tinggi dengan biaya rendah. Pelaku lainnya termasuk IBM, Illumina, dan Catalog, sebuah perusahaan rintisan yang berbasis di Boston yang menciptakan sistem enzimatik untuk pengkodean data yang cepat. Pada tahun 2021, para peneliti berhasil menyimpan 1 buku penuh, sebuah foto, dan bahkan video pendek dalam DNA. Informasi yang diambil lengkap dan bebas dari kesalahan menunjukkan kelayakan penyimpanan arsip jangka panjang. Catalog, misalnya,
sedang mengeksplorasi sistem penulisan berbasis enzim yang tidak memerlukan peralatan sintesis yang mahal, dengan tujuan membuat penyimpanan DNA lebih cepat dan lebih terjangkau. Kemajuan ini mengisyaratkan sebuah ekosistem, di mana berbagai perusahaan berspesialisasi dalam pengkodian, sintesis, penyimpanan, dan pengurutan, mirip dengan industri hard drive dan cloud saat ini. Pembagian peran ini dapat mempercepat komersialisasi dalam beberapa tahun ke depan. Bab 6. Keunggulan dibanding penyimpanan konvensional. Penyimpanan data DNA menawarkan beberapa keunggulan yang menarik. Kepadatannya luar biasa, mampu menyimpan informasi jutaan kali lebih banyak daripada pita magnetik atau drive solid state. Dalam hal daya tahan, DNA dapat tetap utuh selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun dalam kondisi yang tepat. Karena tidak memerlukan listrik terus-menerus, ini menyediakan penyimpanan jangka panjang tanpa biaya energi. Dan dari perspektif keberlanjutan, produksi dan penyimpanan DNA memiliki jejak lingkungan yang jauh lebih kecil daripada kebutuhan pendinginan dan daya pusat data modern. Fitur-fitur ini memposisikan penyimpanan DNA sebagai solusi yang ampuh untuk aplikasi penyimpanan dingin, di mana keandalan dan umur panjang sangat penting. Keunggulan utama lainnya adalah kemandirian fisik. DNA dapat diangkut dengan mudah, tidak bergantung pada sifat magnetik yang rapuh, dan dapat diusis tanpa degradasi menggunakan teknik PCR. Bab 7. Komputasi biologis lebih dari sekedar penyimpanan. Biokomputasi tidak terbatas pada pengarsipan data. Para peneliti sedang mengeksplorasi penggunaan DNA untuk operasi logika, kecerdasan buatan, dan bahkan jaringan saraf biologis. DNA dapat direkayasa untuk melakukan komputasi melalui perpindahan untai dan reaksi molekuler. Operasi ini lebih lambat daripada gerbang logika berbasis silikon, tetapi memungkinkan paralelisme pada tingkat molekuler. Dengan kata lain, triliunan molekul DNA dapat bekerja secara bersamaan, menyediakan daya komputasi yang sangat besar dalam ruang yang kecil. Ini memiliki aplikasi dalam biologi sintetis, biosensing, dan bahkan diagnosa medis. Komputer DNA dapat diprogram untuk mengidentifikasi penanda RNA atau protein tertentu dalam sampel pasien, dan memicu respons molekuler, seperti melepaskan obat atau menandakan adanya penyakit. Beberapa model percobaan telah menunjukkan bahwa pohon keputusan yang kompleks dan sirkuit logika dapat dijalankan dalam lingkungan biokimia, membuka pintu bagi platform penginderaan otonom yang dapat hidup di dalam tubuh dan merespons secara real-time terhadap perubahan sinyal biologis. Bab 8. Komputer hidup dan sel rekayasa. Perbatasan baru dalam biokomputasi melibatkan penggunaan sel hidup sebagai platform yang dapat diprogram. Dengan memasukkan sirkuit genetik khusus ke dalam bakteri atau mikroba lainnya, para ilmuwan dapat menciptakan organisme yang merespons rangsangan, merekam informasi, atau melakukan tugas lingkungan. Misalnya, sel rekayasa telah digunakan untuk mendeteksi polutan di air, merasakan kadar glukosa pada pasien diabetes, atau melacak proses metabolisme secara langsung. Komputer seluler ini beroperasi dalam lingkungan biologis dan berinteraksi secara alami dengan tubuh atau ekosistem. Para peneliti sekarang sedang mengeksplorasi bagaimana sistem yang sama ini dapat berfungsi sebagai unit memori untuk merekam riwayat paparan, penanda penyakit, atau bahkan pengaturan waktu terapi di dalam tubuh manusia. Bab 9. Tantangan dan batasan. Meskipun menjanjikan, biokomputasi menghadapi beberapa tantangan teknis dan ekonomi. Mensintesis dan mengurutkan DNA masih mahal, meskipun biayanya turun dengan cepat. Kecepatan operasi berbasis DNA lambat dibandingkan dengan sirkuit elektronik. Sistem biologis juga rentan terhadap mutasi, degradasi kimia, dan kesalahan pengurutan. Menciptakan infrastruktur otomatis dan terukur untuk komputasi DNA masih dalam tahap pengembangan awal. Selain itu, ada juga masalah etika dan peraturan. Menggunakan organisme hidup untuk komputasi menimbulkan pertanyaan tentang keamanan, kontrol mutasi, dan interaksi yang tidak diinginkan dengan ekosistem alami. Bab 10. Upaya penelitian nasional dan global. Pemerintah-pemerintah sedang berinvestasi dalam biokomputasi sebagai teknologi strategis. Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa telah memasukkan biologi sintetis dan biokomputasi ke dalam program pendanaan penelitian generasi berikutnya. Badan Pertahanan Nasional juga sedang menjajaki penggunaan komputer biologis untuk komunikasi yang aman,
penyimpanan data rahasia, dan penginderaan medan perang. Sebagai contoh, program informatika molekuler DARPA mendukung penelitian tentang sistem pemrosesan informasi non-elektronik. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk mengembangkan metode komputasi yang ringkas, berdaya rendah, dan tersembunyi untuk lingkungan di mana elektronik tradisional gagal. Universitas-universitas di seluruh dunia juga berkolaborasi melalui konsorsium terbuka untuk memastikan standar dasar untuk penyimpanan DNA tetap mudah diakses dan dapat diskalakan. Bab 11. Ramalan 2030. Di awal dekade 2030-an, biokomputasi mungkin akan bergeser dari laboratorium akademis ke penerapan komersial. Penyimpanan DNA bisa menjadi pilihan yang tepat untuk arsip institusi seperti data misi NASA, perpustakaan nasional, dan studio besar yang mengarsipkan rekaman film selama beberapa dekade. Sementara itu, perusahaan rintisan biologi sintetis mungkin akan menerapkan mikroba terprogram di bidang pertanian, kedokteran, dan pemantauan lingkungan. Konvergensi kecerdasan buatan dengan komputasi biologis dapat memungkinkan mesin untuk belajar, beradaptasi, dan berevolusi secara langsung. Sistem hibrida ini mungkin beroperasi di lingkungan di mana elektronik klasik tidak praktis, seperti ventilasi laut dalam, tubuh manusia, atau ekosistem alien. Infrastruktur hibrida dapat muncul di mana silikon menangani pemrosesan cepat dan DNA menangani kedalaman pengarsipan dan antarmuka biokimia. Bab 12. Paradigma komputasi baru. Biokomputasi menghadirkan perubahan dasar dalam cara kita memahami sistem informasi. Ini mengaburkan batas antara perangkat lunak dan kehidupan, antara memori dan molekul. Di mana komputer klasik mengandalkan aturan biner yang kaku dan sirkuit yang terisolasi, komputer biologis tumbuh, beradaptasi, dan bahkan bereplikasi. Meskipun silikon akan terus mendominasi komputasi umum di masa mendatang, biologi menawarkan jalur pelengkap yang lebih cocok untuk kepadatan penyimpanan, integrasi lingkungan, dan kecerdasan biokompatibel. Internet masa depan mungkin tidak hanya berada di server farm, tetapi di jaringan hidup, arsip mikroskopis, dan untaian DNA yang menunggu untuk dibaca. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk suka dan berlangganan ya.